Hai guys, selamat datang di Genrenial, tempat informasinya anak milenial. Bagaimana nih para penonton yang ada di rumah? Aku Rizka Lia yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan, serta memberikan informasi yang menarik. Nah, untuk kalian nih yang ketinggalan info, jangan lupa follow IG kita di @genrenial dan subscribe YouTube kita di Genrenial TV. Pada kesempatan kali ini, aku sedang berada di salah satu kantor platform online yang ada di Indonesia. Nah, sekarang aku lagi ada di kantor kitabisa.com. Mau tahu apa aja di dalamnya? Ikutin aku terus yuk! Mbak, ada Mas Alfinya? Makasih ya Mbak. Oke guys, sekarang aku udah ada di dalam kantor kitabisa.com dan di samping aku udah ada Mas Alfi. Mas Alfi ini sebagai Public Relation Manager di kitabisa.com. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya nih Mas. Bisa diceritain nggak sih apa itu aplikasi Kitabisa dan awal mula terpikirnya Kitabisa itu? Ya, jadi Kitabisa itu adalah platform untuk menggalang dana dan berdonasi secara online. Awal mulanya itu CEO Kitabisa, Al-Fatih Timur itu terpikir untuk bikin proyek sosial, wadah untuk orang-orang bisa bikin proyek sosial tapi mudah dan impactnya luas. Akhirnya terpikir untuk gimana caranya biar orang mudah dan bisa dipakai banyak orang itu ya dengan cara kami di awal itu memperjuangkan gimana caranya kita bisa itu jadi penghubung kebaikan, jadi jembatannya orang-orang baik. Dan untuk media apa saja sih yang digunakan dan strategi apa yang dilakukan dalam mempromosikan Kitabisa ini? Ya, kita menggunakan banyak channel yang bisa digunakan. Kita pakai media sosial, banyak media sosial kita gunakan dengan caranya masing-masing. Kita juga pakai media mainstream, online TV. Kita juga kita minta kerjasama dengan influencer, tokoh-tokoh publik yang memang dirasa cukup kuat pengaruhnya untuk menggunakan Kitabisa kayak gitu. Dengan demikian orang-orang di luar sana jadi banyak yang makin tahu kita apa dan bagaimana sih kita bisa bekerja tuh kayak gitu. Dan banyak yang berdonasi juga ya pastinya ya. Dan tujuan utama Kitabisa ini dalam waktu 5 tahun ke depan nih untuk Indonesia bagaimana? Ya, Kitabisa ingin terus nilainya sama dari dulu, kita nggak pernah berubah. Gimana caranya kebaikan itu bisa terus tersebar ke banyak pihak, kebaikan itu makin bisa dilakukan dan dirasakan banyak orang dengan cara yang paling mudah sekalipun. Itu dia makanya alasannya yang belakangan ini kita baru meluncurin fitur orang itu bisa berdonasi dengan uang cuma Rp1.000 aja. Itu jadi bukti bahwa kebaikan itu bisa dilakukan dengan cara yang paling mudah sekalipun dengan uang cuma Rp1.000 kayak gitu. Dan kalau untuk di Kitabisa ini ada apa aja sih divisinya? Divisi utamanya yang pertama ada divisi engineering, itu divisi yang bertanggung jawab untuk menjaga infrastruktur web kita, tim IT. Yang kedua itu ada divisi partnership, jadi divisi yang memang menjalin kerjasama keluar dengan berbagai macam pihak di luar sana. Ada juga divisi growth itu ya memastikan bahwa pertumbuhan donasi itu terus naik. Dengan minimal 1.000 aja kalian udah bisa berdonasi loh untuk orang yang membutuhkan. Ayo kita berdonasi di kitabisa.com. Oke guys, sekarang aku mau ngasih tahu nih fitur-fitur apa aja sih yang ada di Kitabisa ini dan gimana cara berdonasi di Kitabisa. Yuk ikutin aku ya. Yang pertama, kalian buka Play Store. Terus di kolom pencarian kalian ketik Kitabisa. Terus download deh, pastiin kalian punya kuota ya. Kalau udah, kalian daftar dulu nih guys. Bisa pakai nomor telepon yang kalian daftarkan di WhatsApp, akun Facebook, ataupun email kalian. Oke, ini tampilan awal aplikasi Kitabisa. Di menu atas ada menu isi saldo. Kalian tinggal sesuaikan aja berapa nominal yang kalian ingin top up dengan minimal 10.000. Lalu, kalian bisa top up dengan metode pembayaran yang tersedia. Nah, ini salah satu fitur yang keren banget menurut aku. Namanya kalkulator zakat. Jadi, kalian tinggal ketik gaji kalian per bulannya berapa. Terus, masukin juga kalau kalian punya pendapatan lain atau hutang. Nah, klik hitung zakat, otomatis keluar deh nominal zakat yang kalian harus bayarkan setelah dipotong 2,5%. Sekarang gimana caranya kita donasi? Itu mudah ya guys. Kita tinggal ke menu donasi saya. Terus kalian tinggal scroll nih ke bawah.
Kalian tinggal pilih siapa yang kalian ingin bantu. Di bawahnya juga ada informasi tentang masyarakat yang membutuhkan donasi kita. Kalau udah, kalian tinggal ketik nominal yang kalian ingin donasikan. Terus pilih metode pembayarannya. Udah deh, satu orang terbantu gara-gara kalian. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Mulai sekarang, kita ikut andil ya dalam membangun Indonesia. Untuk yang pertama, tampilan motor ini sudah menggunakan tipe rangka steel. VR memiliki panjang 1680 mm, lebar 690 mm, tinggi 1220 mm, dan berat 87,5 kg. Rem depan dan belakang motor ini sudah menggunakan cakram hydraulic brake. Lampu VRQ1 sudah full LED. Lampu jarak dekat dan juga jarak jauhnya. Jadi ya, kalau di malam hari terang banget nih guys. USB charger, fitur ini juga sangat membantu kamu yang suka kehabisan baterai di jalanan nih guys. Jadi kalian tinggal colok aja deh. Untuk mesin, walaupun motor ini bertenaga listrik, tapi mesin yang dipakai gak main-main. Penggunaan mesin Bosch asal Jerman sudah menunjukkan motor ini dibangun dengan kualitas yang sangat keren nih guys. Suspensi motor ini udah didukung oleh kaki-kaki yang kuat, tapi tetap bisa memberikan kenyamanan saat berkendara, yang mampu menjaga keseimbangan dan meredam goncangan karena dilengkapi double swing shock absorber. Ban depan dan belakang mempunyai ukuran 90 cm dengan ukuran velg 10 inci. Nah, ban ini juga udah tubeless, jadi kalau ada paku bisa gas terus deh. Oke guys, sekarang aku mau riding dulu nih menggunakan motor VRQ1 ini. Ikutin aku terus yuk! Nih guys, pertama kali aku duduk di motor ini, aku ngerasa cukup nyaman banget kok dan empuk banget kok. Walaupun joknya ini besar banget. Nih, untuk suaranya bener-bener gak ada suaranya sama sekali. Jadi buat kalian nih para pemula, hati-hati ya menggunakan motor ini. Nah, untuk remnya bener-bener pakem. Cobain ya. Pakem banget kan? Nah, kelebihannya, walaupun motor listrik, ini anti air. Hebat banget kan motor VR ini. Terus di sini juga ada klakson. Sama kan kayak motor biasanya. Dan sini juga ada sen kiri dan kanan. Terus dilengkapi juga nih sama kabel USB. Jadi kalian kalau HP-nya lowbat, jangan khawatir kalau menggunakan motor ini. Ya kan? Bener banget. Kalian penasaran kan berapa sih harga motor VRQ1 ini? Harganya 16.200.000 dan menurut aku ini harganya lumayan terjangkau loh. Nah, kenapa nih aku review motor ini? Karena anak bangsa udah mulai bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada di dunia. Selain itu, kalau kalian menggunakan motor ini, kalian mendukung karya anak bangsa dan juga ikut berpartisipasi dalam mengurangi polusi yang ada di bumi. Yaudah ya guys, sekarang aku mau keliling dulu nih tetap di Genrenia.
Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara, menyapa dan hilang, terbit tenggelam bagai pelangi yang indahnya hanya sesaat. Tuh kulihat dia mewarnai hari. Tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu untuk cinta sesaat. Kau bagai kapal yang terus melaju di luasnya ombak samudra biru. Namun sayangnya kau tak pilih aku jadi pelabuhanmu. Tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu. Bila tak ingin di sini, jangan berlalu lalang lagi. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati. Wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Hai, hai, Hai guys, balik lagi di Genrenial. Nah, kalian udah ngeliat kan performnya dari Teenager? Boleh dong sama penonton yang ada di rumah? Hai. Nah, buat kalian nih yang ingin nanya-nanya sama kakak-kakak di sini, boleh follow dan komen di IG kita di @genrenial. Nanti pertanyaannya akan dijawab loh. Oke, pertama boleh kenalin dulu nih personilnya dan sebagai apa sih di band ini? Aku Maudi sebagai vokalis dari Teenagers ya. Gua Giraldi di sini sebagai pianis. Oh, pianis. Gua Wahid di sini sebagai gitaris. Oh, gitaris. Pertanyaan pertama ada dari @woylupus. Kenapa kalian lebih memilih musik digital ketimbang memainkan alat musik manual? Sebenarnya kita bukan yang ngilangin alat musik manual itu ya, tapi kita ingin mencoba hal baru gitu. Seperti yang kita tahu kan perkembangan teknologi sekarang semakin pesat ya kan. Anak muda sekarang butuh apapun selalu lewat HP ya kan, lewat gadget. Makanya yang biasa sering dilakukan anak muda pasti dengerin musik, tadi yang dibilang sama Maudi kan, dengerin musik. Cuman kita kepikiran nih gimana caranya kita yang ngebuat aransemen musik itu. Jadi mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Nah, pertanyaan yang kedua nih ada di @jaya_prakoso. Kesusahannya apa sih kalau lagi perform pakai gadget? Kesulitannya apa ya? Ya sebenarnya sih sama aja. Kita kan sama aja kayak musik manual. Cuman karena ini gadget, jadi ya kurang lebih kesulitannya paling di teknis aja Kak. Kayak handphone, ya memori penuh ya. Atau mungkin ditelepon sama pacarnya kan Iya. nggak tahu. Tapi Kalau kalau nggak punya punya pacar ya. gimana? Punya. Nggak punya, keberatan Iya, telepon. iya. Habis pulsa. Nah, sekarang yang terakhir nih dari Diki Aldiansyah, agar nggak kecanduan sosial media, apa dong tipsnya?
jarang-jarang buka HP aja sih, kayak jauhin lah tuh HP tuh. Bukanya tuh kalau ada pesan penting atau telepon penting aja sih. Oh, pesan dari pacar. Iya. Kalau punya, balik lagi ya. Kalau punya. Oke, semua pertanyaan dari Instagram udah aku baca ini. Oke guys, itu dia. Kalian udah puas kan sama pertanyaan yang udah dijawab? Makanya follow IG kita di @genrenial. Nah, untuk teenager nih, boleh nih promosi nih ke kalian. Ya. Follow IG kita ya @teenagers.id. Ya, di follow ya. Ya, follow IG ya, masing-masing jangan nggak mau nih? Lumayan ya kan? Follow lupa. IG ya, follow IG kan? Kalau boleh sih nggak apa-apa ya follow Wahid Wardani. Sekalian deh generasi perdana kalau gitu ya. Oke guys, nanti aku bakal balik lagi tetap di Genrenial, tempat informasinya anak milenial. Samsung hadir dengan handphone terbaru lagi nih guys. Samsung resmi memboyong ponsel seri Galaxy M20 ke Indonesia. Galaxy M20 adalah salah satu model perdana dari lini ponsel baru Galaxy M yang menyasar pasaran kelas menengah. Sebelum aku unboxing dan aku review HP ini nih, pasti nih uang tabungan kalian cukup karena pasti kalian pengen beli nih. Nah, ini nih dia HP-nya Samsung M20. Samsung hadir dengan handphone terbaru lagi nih guys. Samsung resmi memboyong ponsel seri Galaxy M20 ke Indonesia. Galaxy M20 adalah salah satu model perdana dari lini ponsel baru Galaxy M yang menyasar pasaran kelas menengah. Nah, di bagian depan bisa kita lihat di sini ada HP Samsung M20. Ini sudah menggunakan notch atau poni. Sekarang kita lihat detail informasi apa aja yang ada di belakang box. Yang pertama, ada Infinity V Display. Dual kamera belakang 13 megapiksel tambah 5 megapiksel. Ini udah wide angle ya guys. Kamera depan 8 megapiksel, RAM 3 GB, ROM 32 GB, dan baterai 5000 mAh. Bisa kita lihat juga di sini ada informasi duos, yang dimana berarti udah dual SIM. Oke, sekarang langsung kita unboxing aja yuk boxnya. Seperti biasa, pasti yang pertama ada buku panduannya di sini. Oke, sebelum ke handphone, kita lihat di sini ada kabel USB dan chargernya. Ini udah fast charging ternyata. Di sini juga Samsung udah berbaik hati karena kita dapat earphone-nya juga di sini. Untuk tampilan look pertamanya sih, ini kece banget menurut aku dengan harga yang ditawarkan Samsung. Nanti ya, aku bisikin deh harganya berapa di akhir. HP tipe M20 menjadi HP Samsung pertama yang memiliki notch poni dengan kamera 8 megapiksel dan dual kamera belakang 13 megapiksel. Ini kejutan banget sih buat merek sekelas Samsung yang akhirnya mengeluarkan seri M ini. Dengan dibekali dengan notch atau poni, karena kalau dilihat brand-brand lain udah memakai poni jauh dari sebelum Samsung. Dan pada akhirnya Samsung mengeluarkan handphone yang dibekali dengan poni. Untuk resolusi layar seri M ini nggak bisa dianggap main-main nih guys. Seri M20 ini menggunakan resolusi Full HD+. Walau kedengarannya biasa aja karena banyak smartphone lain yang memang sudah memiliki resolusi tipe ini. Tapi jadi justru hal yang menarik karena kita bisa nikmati layar yang tajam di smartphone Samsung dengan harga yang gak terlalu mahal nih guys. Karena biasanya Samsung tuh mentok di 720p. Dibekali dengan pemindai sidik jari atau fingerprint, ini memudahkan kalian nih guys untuk membuka handphone kalian dan juga pastinya menambah sistem keamanan di handphone kalian. Ya minimal kalau teman kalian mau iseng buka privasi kalian, jadi nggak bisa deh. Oke, Samsung juga di sini udah memberikan smartphone ini charger yang fast charging. Ini membantu banget karena dengan kapasitas baterai 5000 mAh, kita nggak perlu waktu lama-lama untuk mengisi daya si smartphone satu ini. Dilengkapi dengan RAM 3 GB dan memori internal 32 GB yang bisa diperluas dengan memakai memory card micro SD.
Kalau misalnya kalian suka banget main sosial media dan chatting, HP ini bisa bertahan lama karena ya memang kapasitas baterai handphone ini besar banget. Tadi aku udah setting nih pakai sidik jari. Nah, sekarang aku mau coba ya. Wah, ini tuh bener-bener sensitif banget sih. Jadi, mempermudah kalian nih jika membuka kunci. Biasanya, di HP-HP yang lain itu, sensitif dari fingerprintnya ini agak kurang. Jadi, menurut aku Samsung M20 ini bener-bener keren banget sih. Untuk kamera pada bagian belakang dilengkapi dengan kamera ganda. Yang pertama 13 megapiksel dan yang kedua 5 megapiksel. Nah, sekarang kita coba selfie yuk. Nah, kalau menurut aku nih, untuk hasil selfie-nya ini lumayan, tapi Samsung ini emang kan nggak seperti merek yang sebelah nih guys. Jadi sih kalau menurut aku nih, untuk yang suka selfie, ya lumayan lah. Nah, ini pasti momen yang paling kalian tunggu kan? Berapa sih harga Samsung M20 ini? Yuk langsung aja yuk, kita cek spesifikasinya dengan detail serta harganya. Samsung pun membanderol harga dengan Rp2.799.000. Harganya lumayan terjangkau kok guys. Nggak terasa nih, udah 30 menit kita nemani kalian. Nah pastinya buat kalian nih udah mendapatkan informasi yang menarik kan tentunya. Oh ya, yang buat ketinggalan nih, jangan lupa follow IG kita di @genrenial dan subscribe YouTube kita di Genrenial TV. Gunakanlah teknologi dan sosial media secara bijak. Saksikan terus Genrenial setiap Sabtu jam 10 pagi. Aku Rizka Aulia pamit undur diri, terus nonton Genrenial, tempat informasinya anak milenial. Bye!